Halo, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah premis yang super menarik dari bukunya Morgan Housel, The Psychology of Money. Premisnya sederhana banget, tapi beneran bisa mengubah cara pandang Anda seumur hidup. Jadi gini, mengelola uang itu sebenarnya bukan soal persamaan matematika yang kaku, tapi lebih ke permainan perilaku atau psikologi yang mendalam. Sering kan kita diajarkan kalau keuangan itu ilmu pasti. Tinggal masukin angka ke rumus, dan tiba-tiba Anda kaya. Tapi nyatanya di dunia nyata nggak sesederhana itu. Housel nunjukin ke kita kalau sukses finansial itu jauh lebih ditentukan oleh psikologi dan kebiasaan kita. Bukan cuma sekedar deretan angka di atas kertas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pertunjukan terbesar di bumi. Di sini, mari kita hancurkan ilusi yang bilang kalau Anda butuh IQ setinggi langit atau gelar mentereng buat bisa ngebangun kekayaan yang bertahan lama. Buang jauh-jauh deh pikiran kalau sukses finansial itu cuma milik para jenius di Wall Street. Coba bayangin, dua orang dengan nasib yang sangat bertolak belakang. Pertama ada Ronald Read. Dia ini pria sederhana dari desa, orang pertama di keluarganya yang berhasil lulus SMA. Bayangin, dia menghabiskan 25 tahun hidupnya memperbaiki mobil di pom bensin dan 17 tahun menyapu lantai sebagai petugas kebersihan. Tapi, waktu dia meninggal di tahun 2014, coba tebak, dia meninggalkan kekayaan bersih lebih dari 8 juta dolar. Nah, sekarang bandingkan dengan orang kedua, Richard Fuscone. Dia punya semua yang nggak dimiliki Ronald. Gelar MBA dari Harvard, posisi eksekutif bergengsi di Merrill Lynch, bahkan dia bisa pensiun di usia 40-an karena saking suksesnya. Tapi, pas krisis keuangan tahun 2008 datang, Richard kehilangan segalanya. Rumah mewahnya disita, dan dia menyatakan dirinya bangkrut. Gila kan? Gimana ceritanya seorang petugas kebersihan bisa ngalahin eksekutif keuangan kelas atas? Jawabannya ada di poin krusial ini. Keberhasilan finansial itu sedikit banget hubungannya sama seberapa pinter Anda. Dan justru sangat bergantung pada bagaimana Anda berperilaku. Ronald Read itu luar biasa sabar. Dia menabung sedikit demi sedikit dan membiarkan uangnya berlipat ganda selama puluhan tahun. Di sisi lain, Richard Fuscone justru dikuasai keserakahan dan utang besar demi mendanai gaya hidup mewahnya. Coba deh pikir, di industri mana lagi orang tanpa pengalaman, tanpa koneksi, dan tanpa pendidikan formal bisa mengalahkan para ahli terbaik di bidangnya? Jawabannya cuma satu, investasi. Karena pada dasarnya ini adalah keterampilan soal perilaku. Ini murni soal psikologi. Lanjut ke bagian 2, mengapa tidak ada orang yang gila? Pernah nggak sih mikir kenapa orang bisa bikin pilihan finansial yang kelihatan nggak masuk akal? Kita sering ngejudge keputusan keuangan orang lain dan mikir, wah orang ini udah gila kali ya. Tapi, menurut Housel, sebenarnya nggak ada orang yang benar-benar gila. Buktinya begini. Ternyata, keberuntungan acak dari tahun berapa Anda lahir itu sangat mendikte cara Anda memandang pasar saham seumur hidup. Coba lihat datanya. Kalau Anda kebetulan lahir di tahun 1970, pas Anda lagi di usia belasan dan awal 20-an, masa di mana cara pandang Anda mulai terbentuk, pasar saham itu lagi naik hampir 10 kali lipat. Di mata Anda, pasar saham itu semacam mesin pencetak kekayaan. Tapi gimana kalau Anda lahir di tahun 1950? Pas Anda remaja dan umur 20-an, pasar saham malah jalan di tempat, nggak gerak sama sekali. Dua kelompok orang yang sama-sama cerdas, cuma beda tahun lahir aja, bakal melangkah di kehidupan ini dengan cara pandang yang beda 180 derajat soal risiko investasi. Hal yang sama persis juga berlaku buat inflasi. Bayangkan seseorang yang tumbuh di Amerika era 1960-an. Mereka ngerasain langsung gimana nyeseknya daya beli mereka hancur waktu inflasi melonjak 3 kali lipat. Mereka ngelihat antrian panjang di pom bensin dan ngerasa uang gaji mereka makin lama makin gak ada harganya. Jelas saja mereka memandang risiko dengan sangat hati-hati. Beda banget sama orang yang lahir tahun 1990. Generasi 1990-an ini kan menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di era harga yang stabil. Jadi inflasi tinggi mungkin jarang banget lewati pikiran mereka. Pengalaman pribadi kita itu mungkin cuma mewakili sepersekian persen dari apa yang terjadi di dunia. Tapi lucunya, pengalaman sekecil itu membentuk 80% cara kita berpikir tentang bagaimana dunia ini bekerja. Kalau dipikir-pikir, pantes aja kita sering kesusahan ngurus keuangan pribadi. Konsep pensiun modern itu umurnya masih seumur jagung. Sebelum Perang Dunia Kedua, nggak ada tuh yang namanya masa pensiun, orang kerja terus sampai akhir hayat. Ide bahwa setiap orang berhak punya masa pensiun yang nyaman dari hasil investasinya sendiri, itu benar-benar ide yang super baru. Bayangin aja, sistem tabungan utama kayak 401k di Amerika baru diciptakan tahun 1978, dan Roth IRA baru lahir tahun 1998. Sejarah umat manusia udah ribuan tahun, tapi pengalaman kita mainan sistem keuangan modern baru berusia beberapa dekade, jadi wajar banget kalau kita masih sering bikin salah. Kita semua ini ibaratnya pemula yang masih meraba-raba.
Makanya, ambil contoh hal yang sering bikin kita galing-galing kepala. Kenapa sih orang-orang dengan pendapatan paling rendah justru yang paling sering ngabisin uang buat beli tiket lotre? Kalau pakai logika matematika murni, ini jelas keputusan paling konyol yang bisa dibayangin. Tapi keputusan yang kelihatannya absurd ini tiba-tiba masuk akal secara psikologis kalau kita coba memahaminya dari sudut pandang mereka. Buat mereka yang hidupnya pas-pasan dari gaji ke gaji, nabung buat liburan atau beli rumah impian itu rasanya mustahil. Jadi beli tiket lotre itu bukan soal ngitung probabilitas statistik, itu adalah satu-satunya momen di mana mereka ngerasa bisa membeli impian nyata. Impian yang buat orang-orang kaya mungkin udah dianggap sebagai hal biasa. Intinya, setiap keputusan keuangan itu selalu terasa masuk akal bagi si pembuat keputusan pada saat itu sesuai dengan kacamata unik mereka sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3, keberuntungan dan risiko. Di bagian ini kita bakal ngelihat kalau dua hal ini sebenarnya ibarat saudara kembar identik, cuma kerjanya aja yang berlawanan arah. Ini konsep esensial banget, tapi sayangnya sering banget luput dari pandangan kita pas lagi menilai sebuah kesuksesan. Mari kita lihat ceritanya Bill Gates dan teman masa kecilnya Kent Evans untuk melihat gimana sih efek kekuatan bersaudara ini pas beraksi di dunia nyata. Kisah mereka ini jadi pengingat yang indah sekaligus tragis, bahwa nggak ada satupun hasil dalam hidup yang 100% murni cuma dari usaha individu semata. Selalu ada kekuatan lain yang ikut bermain. Makanya, nggak ada yang benar-benar sebaik atau seburuk kelihatannya. Angka 1 berbanding sejuta. Angka ini mewakili dua nasib yang luar biasa beda. Pertama, ini adalah peluang keberuntungan seorang remaja bernama Bill Gates di tahun 1968. Waktu itu dia sekolah di Lakeside School, salah satu dari segelintir sekolah di dunia yang udah punya terminal komputer canggih. Peluang dia buat ada di sekolah itu kira-kira cuma 1 berbanding sejuta dibanding anak-anak seumurannya di seluruh dunia. Dan dari akses beruntung itulah Microsoft lahir. Tapi ingat teman baiknya, si Ken Evans tadi, dia sama cerdasnya, sama ambisiusnya. Mereka bahkan sering mimpi bareng bakal jadi CEO suatu saat nanti. Sayangnya, angka 1 berbanding sejuta itu juga mewakili resiko tragis bagi Kent, yang meninggal karena kecelakaan pas lagi mendaki gunung di usia remaja. Keberuntungan 1 dalam sejuta ngebangun kekayaan tak terbayangkan buat Gates, sementara resiko 1 dalam sejuta ngerenggut nyawa sahabatnya. Poin ini ngajarin kita satu hal penting, jangan pernah mengidolakan kesuksesan ekstrim secara membabi buta. Bill Gates sendiri bahkan ngakuin kalau kesuksesan itu guru yang buruk. Keberuntungan punya peran yang luar biasa besar, tapi sayangnya nggak bisa diukur. Kesuksesan seringkali menipu orang-orang pintar, bikin mereka merasa tak terkalahkan dan lupa kalau ada ribuan variabel acak di luar sana yang kebetulan lagi berpihak sama mereka. Sering banget kita cuma fokus sama kerja keras para pemenang di sampul majalah Forbes dan lupa seberapa besarnya porsi keberuntungan di balik pencapaian itu. Hal ini bawa kita ke pertanyaan yang lumayan bikin mikir, apalagi kalau kita lagi ngebahas raksasa sejarah kayak Cornelius Vanderbilt atau John D. Rockefeller yang dengan terang-terangan nabrak hukum demi ngebangun kerajaan bisnis mereka. Coba ditanya ke diri Anda sendiri, apakah mereka ini murni jenius bisnis yang berani mendobrak batas, atau sekedar orang-orang nekat dan sembrono yang kebetulan banget terhindar dari konsekuensi hukum, alias lagi hoki aja? Kenyataannya, garis batas antara pengambilan risiko yang berani dan kecerobohan yang bodoh itu tipis banget. Kita biasanya baru berani ngasih label kalau udah tahu hasil akhirnya aja. Kita sampai di bagian keempat, sekaligus yang terakhir. Mengetahui kapan merasa cukup. Percaya deh, ini bisa dibilang kekuatan super finansial yang paling tinggi, tapi sekaligus yang paling langka di dunia ini. Coba perhatikan lintasan hidup yang tragis dari Rajat Gupta. Ceritanya bener-bener kayak naskah film. Dia ini asalnya remaja yatim piatu dari kawasan kumuh di Kolkata, India. Tapi berkat otak cerdas dan kerja super keras, dia berhasil merintis karir sampai jadi CEO McKinsey, salah satu firma konsultan paling bergengsi di dunia. Di usia 40-an, kekayaan bersihnya udah tembus 100 juta dolar. Dia juga duduk di kursi direksi 5 perusahaan raksasa. Keren banget kan? Tapi, disinilah tragedinya bermula. Dia nggak pernah merasa cukup. Sering ngumpul bareng direksi Goldman Sachs bikin dia gatal. Dia pengen banget masuk ke dalam circle para miliarder. Akhirnya, demi ngejar angka miliaran itu, dia nekat ngelakuin skema ilegal perdagangan orang dalam atau insider trading. Ujung-ujungnya, dia ditangkap, masuk penjara, dan reputasinya hancur lebur selamanya. Dia membuang nyaris semua hal berharga dalam hidupnya, cuma demi sesuatu yang sebenarnya sama sekali nggak dia butuhkan. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, ada sebuah momen luar biasa dari penulis legendaris Kurt Vonnegut yang pas banget buat ngerangkum semuanya. Suatu hari, di sebuah pesta yang dibikin sama seorang miliarder manajer hedge fund, temannya Vonnegut ngasih tahu kalau si tuan rumah ini bisa ngasilin uang lebih banyak dalam 1 hari aja dibandingkan semua pendapatan Vonnegut dari penjualan novel terlarisnya sepanjang masa. Jawaban Vonnegut benar-benar brilian. Dia cuma senyum dan bilang, "Ya, tapi saya punya sesuatu yang tidak akan pernah dia miliki, rasa cukup." Ini beneran tamparan keras sekaligus pengingat mutlak buat kita semua.
Ternyata, bentuk tertinggi dari sebuah kekayaan itu bukan seberapa panjang angka nol di rekening Anda, tapi rasa kepuasan batin. Sama sekali nggak masuk akal mempertaruhkan hal-hal yang udah kita miliki dan kita butuhkan cuma demi mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita miliki dan tidak kita butuhkan. Jadi, sambil Anda merenungkan lagi cerita-cerita kontras soal kekayaan yang dibangun dengan kesabaran atau kehancuran tragis karena keserakahan tadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendasar ini untuk menantang hubungan Anda sendiri dengan uang. Apakah Anda memandang kehidupan finansial Anda cuma sebagai masalah matematika yang dingin untuk dipecahkan atau sebuah permainan perilaku yang mendalam untuk dikuasai? Cobalah sesekali hentikan obsesi Anda pada spreadsheet, persentase return, dan hitung-hitungan kaku. Mulailah amati kebiasaan Anda, emosi Anda, dan definisi Anda sendiri mengenai apa itu cukup. Karena pada akhirnya, keuangan pribadi itu adalah ujian karakter dan psikologi kita sendiri. Terima kasih banyak udah bergabung dalam ulasan kali ini dan teruslah belajar.